Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Ketemu lagi sama Ibu siang hari ini dengan pembelajaran kimia. Nah, sebelumnya saya mau ngecek kalian semua dulu. Kayaknya ada yang belum masuk nih. Solihin, masih ada teman-temanmu yang di luar kan? Sudah masuk semua, Bu. Sudah, oke. Nah, baik, kita mulai saja ya. Nah, kalian kok saya lihat pada lesu-lesu ya? Kenapa nggak ada semangatnya aku? Jam terakhir, Ibu. Lapar. Kenapa sih kimia selalu jam terakhir, Bu? Harusnya jam pertama. Iya juga sih, Nak. Iya. Nah, itulah kita nggak tahu, Ibu juga bukan yang buat apanya kan, strukturnya. Nah, nggak apa-apa lah. Kita harus terima aja. Kita belajar siang hari untuk pelajaran kimia. Nah, kalau gitu, biar tambah semangat dulu kita ini sebelum belajar kimia, gimana kalau kita nyanyi dulu sebelum belajar? Kan ada tuh lagu kimia yang sudah pernah Ibu kasih sama kalian pas awal-awal kita masuk ya kan? Masih ingat nggak sairnya? Masih, Bu. Mari belajar. Iya. Oke. Nah, oke Solihin, tolong dipimpin teman-temannya untuk bernyanyi. Gimana? Boleh? Yuk. 1, Nah. 2, 3. Oke. Yuk, Mari belajar. Yuk mari belajar tentang atom dan juga strukturnya. Atom itu kecil mengandung elektron. Intinya disusun proton dan neutron. Elektron punya ditentukan. Sudah selesai, Bu? Ya, oke, udah selesai ya. Kita anggap udah selesai. Baik. Nah, gimana sekarang? Sudah ada semangatnya untuk belajar? Senang, Ibu. Oke. Nah, udah. Sekarang kita masuk ya dalam materi. Nah, sebelumnya sebagai tujuan pembelajaran sebagai materi kita hari ini, materi kita hari ini mengenai kestabilan unsur-unsur, teori Lewis dan ikatan kimia. Nah, oke, jadi sebagai tujuan pembelajaran kita menjelaskan bagaimana kecenderungan unsur untuk mencapai kestabilan, dapat menentukan konfigurasi elektron gas mulia, dan dapat mengaplikasikan teori Lewis dalam ikatan ionik dan menentukan proses terbentuknya ikatan ion. Nah, oke. Ibu sudah bagi kelompok sebelumnya ya, jadi silakan dulu bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, udah ya. Nah, ini juga Ibu bagi LKPD, sekalian Ibu jelaskan, kamu ngisi LKPD-nya untuk masing-masing kelompok ya. Oke, Ibu jelaskan sedikit materinya dan di sini Ibu tampilkan di slide. Sudah. Oke ya. Nah, oke. Nah, baik. Sebelumnya saya mau tunjukkan sesuatu dulu sama kalian. Kalian tahu apa itu? Nah, oke. Di sini Ibu tunjukkan. Nah, ini. Satu lagi Ibu tunjukkan. Nah, ini apa? Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tuh tentang atom-atom, terus konfigurasi elektron juga dan unsur-unsur ya. Nah, Ibu mau nanya dulu nih, kalau garam nama senyawanya apa? Belum tahu, Bu. Ada kloridanya ya? Yang ada di bahan ajar Ibu. Yang saya baca ada natrium klorida ya, Bu ya? Iya, benar sekali. Oke, benar-benar. NaCl ya. Nah, berarti atom penyusunnya apa tuh? Na sama Cl. Na dan Cl, Bu. Oke. Nah, dan kalau air, nama senyawanya apa? H2O, Bu. H2O, Bu. Iya, benar. Nah, atom penyusunnya? Hidrogen sama oksigen. Benar sekali, kalian pintar-pintar banget ya anakku ya. Nah, jadi Ibu tanya lagi,
bagaimanakah proses pembentukan senyawa NaCl sama H2O ini? Kenapa bisa bergabung antara atom Na sama Cl? Dan bagaimana juga atom H dengan oksigen? Kenapa bisa bergabung? Menurut kalian bagaimana? Mungkin mereka saling berdekatan, Ibu. Iya ya. Karena Nah, adanya ikatan, Ibu. oh iya benar sekali karena Ada adanya gaya tariknya ya, Bu? benar sekali. Kalian luar biasa. Nah, itulah kenapa Na sama Cl itu bisa bergabung membentuk senyawa NaCl karena melalui yang namanya suatu ikatan. Nah, maka nanti di sini kita akan belajar tentang ikatan ion, ikatan kovalen, dan juga ikatan logam. Nah, untuk hari ini kita mempelajari tentang ikatan ion dulu ya. Nah, masih nampak slide-nya? Masih, Bu. Oke, Ibu. masih ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana sih bisa terbentuk yang namanya ikatan ion itu. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang SPU. Nah, di dalam SPU itu ada digolongkan unsur banyak ya, unsur sebanyak 118. Nah, unsur-unsur itu dibagi dalam beberapa kelompok. Coba solihin. Unsur itu ada unsur apa aja? Ada unsur logam, non-logam, Bu. Iya, benar sekali. Nah, kalau golongan 8A, unsur apa itu, Wayan? Gas mulia, Bu. Oh, gas mulia. Ya, benar sekali. Terus kenapa? Helium, Bu. Oh iya, ada helium di Ada sana. argon. Ada argon. Nah, kenapa unsur golongan 8A itu disebut golongan gas mulia? Kenapa? Karena dia Karena sifatnya sangat stabil, Bu. Kenapa? Samti kenapa? Salah satunya stabil, Bu, kata Ibu minggu lalu. Iya, Orbitalnya benar. penuh ya, Bu. Iya. Nah, oke ya. Jadi semua jawaban kalian itu benar sekali. Kenapa golongan 8A itu disebut golongan gas mulia? Karena unsur-unsur yang terletak di dalam golongan 8A itu sudah mencapai kestabilan menurut teori Lewis ya dengan elektron valensi sebanyak 8 dan kecuali ya untuk helium dengan elektron valensi sebanyak 2 di kulit terluarnya atau itu disebut duplet ya kan? Nah, ya, jadi Bu. sambil diperhatikan juga LKPD-nya ya. Jadi di situ di LKPD kan tertera tuh konfigurasi golongan gas mulia, boleh juga diisi ya. Nah, oke, Baik, Bu. selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk terjadinya ikatan maka ikatan itu terjadi antara atom karena ada interaksi elektron antara atom yang satu dengan atom yang lain sehingga terbentuk suatu molekul seperti senyawa garam tadi. Jadi tidak serta-merta loh garam itu bisa terbentuk aja. Kenapa? Jadi karena adanya ikatan antara atom. Nah, jadi ada ikatan antara atom baik itu nanti unsur logam dengan unsur non-logam yang disebut itu ikatan ion. Nah, sedangkan nanti kalau unsur logam non-logam maksud Ibu dengan unsur non-logam, maka itu terbentuk yang namanya ikatan kovalen. Nah, kalau unsur logam dengan unsur logam, maka itu terbentuk yang namanya ikatan logam. Nah, untuk hari ini hanya ikatan ion saja ya yang kita bahas. Nah, berikutnya untuk mencapai kestabilan suatu unsur itu, tadi kan kalian bilang tuh golongan 8A sudah stabil ya. Hai, Ya, Bu. kan? Ya, Ya. Bu. Nah, untuk mencapai kestabilan, atom-atom unsur itu saling mengadakan ikatan yang disebut ikatan kimia dan pembentukan ikatan kimia itu dapat terjadi berdasarkan serah terima elektron atau penggunaan bersama pasangan elektron. Nah, kalau serah terima elektron itu ada atom yang berperan melepaskan elektron dan ada juga atom yang bertindak menerima elektron. Itulah ikatan ion. Jadi ikatan ion itu terjadi di antara unsur non-logam dan unsur logam dan
yang unsur non-logamnya itu cenderung menangkap elektron, sedangkan unsur logam itu cenderung melepaskan elektron. Sampai di situ paham? Ibu, berarti golongan 1 sama 2 itu logam ya? Kan Benar, itu golongan ya unsur di golongan 1, golongan 2, golongan 3 juga itu unsur yang jadi cenderung melepaskan Elektron. elektron. Ya. Nah, sampai di situ paham tentang serah terima elektron? kalau Paham, gurunya Ibu. Bu Pinje paham lah. Nah, jadi suatu unsur cenderung melepaskan elektron yang mempunyai energi ionisasi relatif kecil atau bersifat elektropositif. Nah, atom unsur logam itu cenderung juga melepaskan elektron seperti yang dikatakan temanmu tadi, siapa, Riyama ya, yang Tri yang mengatakan bahwa unsur-unsur logam itu di golongan 1, golongan 2, golongan 3. Maka itulah unsur-unsur yang cenderung melepaskan elektron. Nah, jadi atom unsur logam itu cenderung melepaskan elektron valensinya untuk membentuk yang namanya ion positif. Atom-atom yang melepaskan elektron tersebut agar elektron valensinya bisa menjadi 8 sesuai dengan kaidah oktet atau elektron valensinya supaya menjadi 2 atau duplet seperti golongan gas mulia. Sampai di situ paham ya? Paham, Bu. Nah, oke. Sambil diisi juga diperhatikan LKPD-nya ya. Jadi diisi tabel-tabel di situ di LKPD-nya ada tabel-tabel bagaimana unsur-unsur itu melepas atau menerima elektron. Nah, berikutnya ya, apa sih manfaat elektron valensi ketika unsur melakukan atau membentuk suatu ikatan. Nah, di sini elektron valensi itu berperan pada pembentukan ikatan antara atom dalam membentuk suatu senyawa. Artinya elektron valensi itu nanti yang akan keluar, artinya dia menangkap elektron atau menerima elektron. Sehingga sifat kimia unsur banyak ditentukan oleh elektron valensinya. Jadi elektron valensi itu pada suatu atom digambarkan dengan lambang titik seperti ini ya, atau silang. Nah, kita ambil contoh di sini seperti ini ada beberapa unsur. Ini struktur Lewisnya dengan lambang Lewisnya juga. Sudah kelihatan? Sudah, anakku? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, oke, coba perhatikan. Contoh seperti unsur H, atom H di golongan 1A ya kan? Nah, di situ itu titik ya, H dengan titik 1. Nah, saya tanya dulu sama Tri, itu maksudnya apa? Elektron valensinya 1 berarti, Bu. Iya, benar sekali. Kalau SI untuk Samti, SI, kenapa SI itu ada 4 titiknya? Halo Samti, jangan ngantuk walaupun les terakhir. Samti. Elektron valensinya 4 ya, Bu ya? Elektron valensinya 4, Elektron Bu. valensinya 4, Bu. Oke, kenapa? Nomor atomnya berapa? Ayo, udah belajar SPU. Nah, mana SPU-nya? Kan sudah Ibu pesan, setiap kita belajar kimia harus bawa SPU. Nah, oke, kita lanjut seperti CA, Wayan. CA, Wayan, berapa elektron valensi CA? Ada 2, Bu. Kenapa elektron valensinya 2? Karena dia ada pada golongan 2, Bu. Kemudian nomor atomnya ada berapa ya? 12 ya. Nomor atomnya 20. 20 ya. Ya. Oke, ya. Nah, jadi seperti inilah struktur Lewis ya. Jadi kita menggambarkan lambang Lewisnya di sekitarnya, yaitu yang kita buat itu elektron valensinya. Jadi elektron valensi itu berada di sekitar atom tersebut ya. Boleh titik dan juga boleh bintang. Nah, kita teruskan ya. Nah, maka bagaimanakah pembentukan ikatan ion itu? Maka ikatan ion itu seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa ikatan ion itu adalah terjadi di antara unsur logam dan non-logam dengan cara serah terima elektron valensi sehingga terjadi ion positif dan ion negatif yang berikatan dengan gaya elektrostatis. Contohnya pada pembentukan NaCl yang tadi garam ya. Nah,
Maka dari unsur natrium, tadi kan Na itu natrium ya, Cl klorin dapat digambarkan dengan rumus elektron atau struktur Lewis seperti ini ya. Nah, maka Na seperti yang sudah kita pelajari, Na itu dengan nomor atomnya 11. Maka Na elektronnya 11, dia mengelilingi yang namanya inti atom. Nah, tersusun dengan di kulit pertama ada 2 elektron, di kulit kedua ada 8 elektron, dan di kulit terakhir atau terluarnya adalah ada 1 elektron. Nah, baik, maka karena elektron valensinya 1, maka cenderung melepaskan elektron. Maaf, ini salah ya. Ini sebenarnya positif. Jadi salah juga Ibu buat ini. Maaf ya anakku. Nah, maka ketika Na melepaskan elektron, kepada siapa dia melepaskan? Kepada unsur yang ada di sekitarnya, yaitu ada unsur Cl. Maka dia melepaskan elektron kepada si Cl, karena Cl sendiri dengan nomor atom 17, maka susunan elektronnya seperti yang kita pelajari sebelumnya pada konfigurasi elektron. Di kulit pertama ada 2, kulit kedua ada 8, kulit ketiga ada 7. Maka dia cenderung menerima yang namanya elektron. Maka di sini elektronnya Cl itu menerima elektron dari si Na, maka dia membentuk ion negatif. Oke. Nah, maka setelah NaCl itu melakukan serah terima elektron, maka terbentuklah yang namanya NaCl atau senyawa NaCl dengan Na melepas 1 elektron kepada si Cl dan Cl menangkap 1 elektron dari si Na. Nah, seperti itu Naku untuk materi kita. Silakan diisi LKPD-nya. Nanti setelah diisi LKPD-nya, nanti Ibu suruh satu orang perwakilan dari kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekaligus nanti kita mempraktikkan ya. Kita mempraktikkan satu kelompok itu nanti mempraktikkan 1 senyawa ion. Jadi nanti ada yang bertindak sebagai elektron di kulit utama, elektron di kulit kedua, kulit terluar. Jadi nanti kalian buat bermain perannya seperti yang sudah Ibu kasih strukturnya di LKPD kalian, bagaimana kita untuk mempraktikkan senyawa-senyawa ion. Oke, nanti siapa kelompok yang bagus, Ibu kasih hadiah ya. Nah, jadi di sini sudah Ibu kasih sediakan rewardnya ya. Nanti silakan tampilkan yang terbaik. Oke, nah silakan berdiskusi anakku ya. Bagaimana kelompok 3, Pak? Solihin, kelompokmu udah siap diskusinya? Belum, Bu. Oke. Kolit, kerjasama ya, jangan diam-diam aja. Iya Bu, ini udah dibantu Bu. Oke. Tri, bagaimana kelompokmu Tri? Udah selesai? On the way Bu. Oke. Nah, udah ya. Oke, waktu diskusinya selesai. Siapa yang mau tampil kelompok pertama? Kelompok pertama lah dulu ya. Siapa yang tampil? Siapa? Solihin dari kelompok pertama. Iya, Bu. Oke. Silakan presentasikan dari Ya, materi yang sudah Ibu jelaskan. Oke. Isi LKPD-nya ya, Bu ya? Iya, diisi LKPD-nya, terus dipresentasikan ya. Ya, semua yang ada di LKPD, elektron terakhirnya berjumlah 8, Bu, kecuali helium, sehingga mereka semuanya sudah stabil, Bu. Oke. Nah, di kelompok 2, siapa di kelompok 2? Aku boleh tidak Bu? Boleh. Yang kegiatan 2 ya Bu? Iya. Yang kegiatan 2 itu pertanyaannya yang punya elektron valensi 1, 2, 3 itu
Na, Bu, 1 elektron valensinya. Hmm. Mg, elektron valensinya 3. Al, 2, Bu, Mg, salah. Al 3, Bu. Kemudian untuk yang N, elektron valensinya 5. Untuk yang Cl, elektron valensinya, apa kawan-kawan? 7, Bu. 7. Oke ya, oke. Nah, sekarang dari kelompok berikutnya dulu. Coba gambarkan struktur Lewis sesuai dengan LKPD kita ya. Gambarkan struktur Lewisnya. Misalnya senyawa apa menurut kalian? Saya, Bu. Kelompok kami Oke. Ada 2O tadi kan, Ibu. Setelah Ya. saya buatkan konfigurasi elektronnya, ternyata valensinya 1. Dan kami sepakat bahwa K itu akan melepaskan elektron, membentuk ion positif, yaitu K positif. Sedangkan untuk O, nomor atomnya itu ada 8, kami buat konfigurasinya, elektron valensinya 6 berarti, Ibu. Iya, Kemudian benar. dia akan menerima 2 elektron, membentuk ion negatif dengan O2 negatif. Bergabunglah si ion positif dengan si ion negatif ini melalui sebuah ikatan, tadi namanya ikatan ion, membentuk senyawa dengan rumus K2O. Itu menurut kelompok kami, Ibu. Iya, benar sekali. Nah, bagaimana dengan kelompok lain? Apa senyawa yang bisa dibuat struktur Lewisnya untuk senyawa ion? Kelompok lain? MgCl2, Bu. Boleh MgCl2. Nah, coba. Nah, Mg kan, Bu, elektron valensinya 2. Berarti dia akan melepaskan 2 elektron membentuk Mg2 positif ya, Bu, ya. Iya. Kemudian Cl itu elektron valensinya 7 ya, Bu, ya. Iya. Nah, nanti Cl-nya ada 2 ya, Bu, ya, diikat oleh si Mg. Ya, masing-masing 7 elektron valensinya. Dan membentuk ion Cl negatif masing-masing. Jadi terbentuklah MgCl2. Begitu, Iya, Bu, benar kira-kira. Iya, semua jawabannya benar. Kalian ternyata sudah paham ya. Nah, maka sekarang kita mempraktikkan sesuai perannya nanti masing-masing kelompok. Kita mempraktikkan bagaimana terbentuknya seperti tadi senyawa MgCl2 dari kelompok Riyama seperti MgCl2 ya. Nah, nanti kita mempraktikkan di depan kelas. Siapa yang duluan maju? Kelompok Palina ya. Oke, seru sekali kita permainannya ya. Jadi, Ibu rasa kalian dengan bermain peran, kalian sudah paham bagaimana itu struktur Lewis dan penerapannya dalam ikatan ion. Maka itulah ikatan ion itu jadi ikatan yang terjadi di antara unsur yang melepaskan elektron dan unsur yang menerima elektron. Unsur yang melepaskan elektron akan membentuk ion positif dan unsur yang menerima elektron akan membentuk ion negatif. Nah, jadi sekian pelajaran kita hari ini. Untuk tugas di rumahnya, jadi saya bagikan ya tugasnya. Nah, Solihin silakan bagikan tugasnya kepada teman-teman. Nah, Baik, Ibu. Oke, tugasnya minggu depan diserahkan ya anakku ya. Nah, oke, kita apresiasi dulu untuk semua kelompok yang maju hari ini. Nah, untuk kalian yang sudah presentasi hari ini dan juga sudah bermain peran, maka Ibu kasih reward di sini ya. Jadi silakan, ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Oke. Terima kasih Ibu. Bahagia. Oke, terima kasih. Oke, sedemikian pelajaran kita hari ini sayang. Silakan sebelum kita pulang ke rumah, kita berdoa dulu. Jadi siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, teman-teman, untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita yang Maha Esa, pembelajaran hari ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah, Bu. Oke, selamat siang. Silakan pulang ke rumahnya masing-masing. Jangan singgah ke sana ke sini. Sampai jumpa minggu depan dengan Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Ibu, hati-hati di Ya, jalan. Pak Solihin, jadi
Pak Marham sudah kasih komen ya ke masing-masing melalui kolom chat karena ada keperluan. Jadi saya lanjut dari saya ya. Juga ada beberapa tadi saya sudah ini. Saya pikir melalui kolom chat tadinya gitu ya untuk menghemat waktu. Namun secara keseluruhan tadi saya sudah lihat ya dari 4 presenter tadi yang sudah menampilkan pitching-nya. Umumnya secara keseluruhan sudah baik ya, artinya sudah interaktif dalam pembelajaran gitu ya, sudah bisa mengelola kelas dengan baik gitu ya. Namun di sini yang harap diperhatikan Bapak Ibu waktunya ya, waktu pada saat Ibu memberikan materi dan diskusi gitu ya, disesuaikan. Artinya gini, kalau 2 kali 45 menit misalnya nanti di kelas, diusahakan semuanya dapat gitu materinya gitu ya. Walaupun tadi saya lihat ini kan karena kita batasi ya waktunya, jadi mungkin nggak semuanya bisa dijelaskan dengan baik gitu ya. Nanti pada saat di kelas atau pada saat PPL mungkin ya, saya rasa seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu dengan baik gitu ya. Kemudian sebenarnya banyak poin-poin yang akan dinilai nantinya gitu ya di dosen dan guru pamong akan menilai Bapak Ibu. Nah, diantaranya ada poinnya saya lihat itu ada TIPEK berbasis platform revolusi industri 4.0 ya. Di situ tahu kan Bapak Ibu TIPEK itu technological pedagogic content knowledge ya. Nah, jadi artinya dalam Bapak Ibu menyampaikan materi juga ada diselipkan yaitu tadi teknologi gitu ya. Memang saya lihat keseluruhan PPT sudah baik, sudah bagus ya gambarnya juga sudah ini. Namun ada sedikit mungkin ini saran saya kalau memang bisa Ibu masukkan, tadi saya sudah sarankan ke Bu Palina dan Bu Riyama ya, supaya di PPT-nya itu ada video animasinya gitu. Jadi supaya lebih misalnya kayak tadi Bu Wandri ada serah terima elektron itu ya. Itu kan kalau ada video animasinya siswa lebih menarik dan tidak monoton, mereka lebih tertarik gitu ya. Itu mungkin poin yang akan dinilai nanti di itu tadi feedback platform berbasis platform revolusi industri ya 4.0. Jadi di situ juga ada penilaiannya. Ya kalau Bapak Ibu mungkin belum bisa membuat video seperti itu banyak kok di YouTube caranya ya memasukkan ke PPT gitu ya. Jadi saya rasa itu. Kemudian juga tolong diperhatikan Bapak Ibu, ini kan karena modelnya PBL, sintaks-sintaksnya itu urutannya tadi memang saya lihat juga sudah memenuhi sintaks ya. Itu jadi urutannya disesuaikan. Mungkin itu saja secara keseluruhan saja ini ya Pak Solihin dan Bapak Ibu yang lain ya. Karena saya lihat sudah interaktif ya. Hanya itu saja sedikit dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Wahyudi atau Ibu Sermeda yang sudah ready. Ya, selamat pagi Ibu, Bapak. Terima kasih Pak Solin. Ayo Pak Wahyudi, aku duluan. Ibu. Ya, Ibu. Ya, oke. Ya, saya juga seperti Ibu dosen tadi sudah melihat penampilan atau performance Ibu Bapak dalam per-teaching-nya mulai dari kemarin ya. Tadi ada Ibu Riyama, Ibu Palina, Ibu Wandri, Bu. Itu sepertinya. Ya. Terputus ya Bu. Tes. Ya Bu Sermeda ada jaringan ya kayaknya Bu, terputus-putus Bu. Malah nggak kedengar. Ya, di saya tidak terdengar apapun ini. Iya, tidak terdengar. Mungkin bisa Pak Wahyudi dulu nanti. Dari saya nggak banyak komentar ya Bu, makasih atas kesempatannya. Saya nggak banyak komentar, sudah bagus semua. Mudah-mudahan di real teaching-nya ya, mudah-mudahan lebih dikuatkan lagi Bapak Ibu.
di interaktif tadi, kalau bisa memang lebih nampak feedbacknya juga harus dikuasai. Apa yang kita, karena kunci di pembelajaran memang menguasai media ya, media. Semakin kita menguasai medianya semakin bagus. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Itu masih coba dikembalikan Pak Solihin. Sedikit Pak Solihin. Iya, silakan. Tadi Ibu Erlina bilang yang mesti ada animasinya ya Ibu ya. Sebenarnya kami bikin Begini Bu, bukan mesti, maksud saya Iya, lebih iya. baik. Iya. Iya, sebenarnya Ibu itu ada animasinya, tapi nggak bisa diputar di slideshow-nya. Oh gitu, ya Iya, ya. kayak ya, Ibu betul. Prasamti yang semalam Ibu. Ya, sama. Oh iya iya, maksud Nggak saya bisa seperti itu. Iya, nggak bisa sama Ibu. seperti punya saya tadi Bu, nggak bisa. Itu tadi nanti mau saya cari tahu apa kenapa bisa terjadi seperti itu tadi. Oh iya iya. Sebenarnya Bu itu- Emma, ya. Kalau saran saya Bu, Bisa kalau full screen. kalau saran saya sih videonya tadi, karena kita pakai PPT, langsung aja di dalam PPT itu jangan pakai link. Kalau pakai link YouTube dia harus di layar yang berbeda tampilannya. Maka Iya dia Pak, iya pakai link. agak sulit. Kalau bisa langsung aja videonya itu diputar di apa itu di Iya, PPT-nya. Heeh. Jadi, kalau pakai link lagi kan kita udah beda tampilan ya di laptopnya. Maka Jadi nanti- akan agak susah jadi. Misalkan kalau memang ada video di tampilan di laptop PPT-nya, langsung aja di dalam itu di import. Nah, mungkin itu Bu saran saya, kalau biar nggak repot, kita memang multimedia Iya. kan. Iya, Medianya maksud saya juga banyak, seperti gitu. itu Pak tadi. Ya. Langsung di PPT-nya Bu. Oke Pak. Langsung aja videonya di-download dulu, kemudian dimasukkan dalam PPT. Kalau pakai link, kalau dalam pembelajaran bisa kan, gitu, karena laptopnya kita satu pakai InFocus bisa langsung terbuka. Tapi kalau kita pakai Zoom akan sulit ya. Mungkin itu dari saya saran. Atau mohon maaf Pak, ini untuk solusi lainnya, misalnya ditutup tadi stop share dulu Bisa, yang pertama, bisa baru juga. kita buka lagi yang jendela baru, bisa gitu Iya, tadi Pak bisa ya? juga di stop share, tapi kan Oke. perlu waktu Iya, untuk iya. men-stop share, Nggak untuk share langsung. lagi. Kemudian kalau Iya, jaringannya Pak. bermasalah atau laptopnya bermasalah agak lambat putarnya, jadi lebih lama jadinya. Nggak efektif di waktunya. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Pak, terima kasih Pak. Ya, kalau Pak Marham sudah direct ya, Ibu Herlina juga sudah, Pak Wahyudi sudah, berarti Bu Sarmeda mungkin sudah bergabung kembali. Rasanya belum ya? Iya, ini. Kalau ya gini aja Pak, kalau nggak kita lanjut, nanti Bu Sarmeda sekalian mungkin. Oh iya, boleh. Ya, biar ini waktunya. Baik. Bapak dosen sudah masuk. Saya stop record dulu untuk yang sesi ini ya, 4 pertama.